Guna memperluas pengetahuan terkait kondisi cuaca dan iklim bagi para petani, Stasiun Klimatologi BMKG kembali adakan program rutin Sekolah Lapang Iklim atau SLI operasional. Stasiun Klimatologi BMKG kembali adakan Sekolah Lapang Iklim operasional. Sekolah yang diselenggarakan pada Rabu 19 Agustus 2020 di Balai Padukuhan Wirik, Kelurahan Umbulrejo, Kapanewon Pojok, diikuti sekitar 25 anggota kelompok tani Sri Makmur. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BMKG Jakarta, Profesor Dwi Korita Karnawati, Kepala Stasiun Klimatologi Sleman Yogyakarta, Reni Klaning Tias, Kepala Dinas Pertanian Gunung Kidul, Bambang Wisnubroto, Paneu Ponjong, serta beberapa lurah serta dukuh-dukuh. Sekolah Lapang Iklim Operasional merupakan program rutin BMKG untuk memperluas pengetahuan terkait kondisi iklim bagi para petani. Jadi kami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, melalui program rutin Sekolah Lapang Iklim, tujuannya adalah memberdayakan atau memberikan pemahaman kepada para petani. Kepala BMKG Jakarta, Profesor Dwi Korita Karnawati mengatakan, BMKG melalui program rutin Sekolah Lapang Iklim tujuan sebagai pemberdaya guna memberi pemahaman khususnya para petani di Kabupaten Gunung Kidul. Diharapkan petani dapat memanfaatkan informasi kondisi cuaca dan iklim tersebut untuk menentukan jenis bibit, pola tanam dan masa tanam serta masa panen. Terkait kondisi cuaca dan iklim, agar para petani dapat memanfaatkan informasi kondisi cuaca dan iklim tersebut untuk menentukan jenis bibit yang harus ditanam, pola tanamnya, dan kapan tanam harus dimulai ataupun kapan dilakukan panen dengan menyesuaikan kondisi cuaca dan iklim tersebut, dan tentunya mempertimbangkan harga di pasar. Jadi jangan sampai panennya pada waktu yang tidak tepat, tidak hanya segi cuaca dan iklim, tetapi di pasar harga sedang turun. Nah, itu bisa diatur. Tanamnya harus diajukan atau diundur agar nilai produksi itu, nilai ekonominya menjadi bisa lebih meningkat, sehingga upaya percepatan pemulihan ekonomi petani pada masa pandemi COVID ini dapat benar-benar diwujudkan. Jadi itu misi utama yang sedang kami lakukan. Ia menerangkan sasaran utama dari Sekolah Lapang Iklim adalah para petani padi ataupun hortikultura, tembakau, juga bawang yang memang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, Sekolah Lapang Iklim juga bermanfaat bagi nelayan, meski pihaknya belum melakukan di wilayah Gunung Kidul. Berarti untuk sasarannya para petani ya, Bu? Ada Sekolah Lapang Iklim itu untuk para petani, terutama petani yang menanam padi ataupun hortikultura, ataupun komoditas tanam yang lain seperti bawang merah, kemudian tembakau, dan jenis-jenis tanaman yang dipandang lokal yang dipandang memberikan nilai ekonomi tinggi. Jelaskan Pak, ini terkait BMKG ini ada harapannya apa Pak? Harapannya besar sekali. Saya jawab tegas karena sudah keinginan saya sejak dulu. Petani gunung itu harus ditampingi masalah cuaca dan iklim. Kalau tidak akan terulang kegagalan panen. Kita pengalaman sudah karena musim 2017 gagal berapa hektar padi kita. 2003 tahun terakhir itu. Sekarang aman, tidak ada kekeringan ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan pemahaman iklim cuaca yang dipahami oleh para petani, itu petani akan lebih fokus untuk meningkatkan produksi itu. Karena tambah ilmunya dari sisi faktor produksi yaitu iklim. Yang selama ini iklim cuaca
belum bisa dikendalikan. Kita nggak bisa mengendalikan iklim karena juga tidak bisa belajar ya untuk mengendalikan bisa karena alam, faktor alam ini belum bisa. Makanya paling tidak kita kenalkan, mereka tahu. Ini saya betul-betul terima kasih BMKG perhatian ke Gunung Kidul. Sekali lagi hanya terima kasih yang balas yang Maha Kuasa, Ibu, sekali lagi betul ini. Karena petani kita butuh itu, terus terang butuh. Mungkin ada tambahan lain, Pak? Harapan kami ini didampingi 5 tahun ke depan. Karena belajar iklim itu lama, nggak bisa. Sebentar aja nggak bisa. Pranoto Mongso yang lama sekali kan sudah agak nggak cocok ya. Meskipun sekarang ini kemarau, tapi kan masih, kok ada hujan kemarau. Ternyata dari ilmu cuaca iklim, ya kemarau itu memang masih ada hujan gitu. Nah ini petani kan belum paham seperti ini. Itu contohnya. Jadi harapan kami pendampingan BMKG nanti 5 tahun di Gunung Kidul. Besok saya matur Bupati tak. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul Bambang Wisnubroto menyebut luas area persawahan di Kabupaten Gunung Kidul mencapai 7.815 hektar dan 4.963 hektar merupakan lahan persawahan dengan jenis padi gogo yang perlu perhatian dalam hal pengetahuan soal iklim. Heri Ertiana, Info hari ini.